Berkat oleh Tuhan Yesus, salam jumpa dalam kasih Kristus. Satu kesempatan luar biasa, saya ketemu orang tua senior hamba Tuhan, Pastor Gilbert. Salam Bapak. Pastor Gilbert hari-hari ini tuh kayaknya orang di mana gitu ya. Masih Kristen. Masih suka mati ya. Masih. Bapak, ini saya sebagai adik, sebagai anak, saya bersyukur ketemu Bapak. Dan mungkin melalui kesempatan ini Bapak, beberapa waktu video Bapak cukup viral dan mungkin banyak orang yang salah mengerti Bapak. Khusus saya pribadi punya beban, takutnya ada anak-anak muda yang pikir Bapak memberi rekomendasi, oh, udah mau pindah agama silakan, mau pacaran beda agama silakan. Itu gimana tuh Bapak supaya mereka jangan salah mengerti? Jadi kalau Alkitab bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Amin. Jadi kalau pacaran beda agama itu jelas melanggar firman Tuhan. Amin. Nah, kalau orang merefer kalimat saya yang bilang daripada kalau pergi dukun itu salah, tapi kalau pindah-pindah agama itu masih ditoleransi. Nah, harus dimengerti bahwa bukan berarti setiap orang boleh pindah agama. Tetapi ini buat orang, maaf saya pakai istilah ini, orang stres, orang yang belum menemukan Tuhan gitu. Jadi ada banyak orang beragama cuma pusing sama agama gitu. Nah, padahal Yesus bilang kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah gitu. Jadi harus ada pada pengenalan dan harus ada pada pengalaman. Nah, dua hal ini kan nggak bisa dipisahkan. Nah, ada banyak orang beragama, kenapa dia pindah gitu? Kalau diperhatikan dari podcast itu, saya berkali-kali bilang orang pindah itu karena nggak mengenal Tuhan. Orang pindah itu karena belum ketemu Tuhan. Orang pindah itu karena belum ngalamin Tuhan. Jadi karena dia mencari. Nah, saya kalau ketemu orang gitu selalu saya bilang doa aja Tuhan yang benar itu mana gitu. Dan Alkitab bilang cari baru akan dapat. Kalau kita mencari Tuhan yang benar, hanya ada satu Tuhan yang benar. Nah, saya nggak perlu jelaskan siapa Tuhan yang benar. Pikirnya sendiri. Iya kan? Namanya kamu kayak anak SD gitu yang bisa jelasin Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Kan saya bilang setiap agama ya bisa menafsirkan. Kalau kita bilang Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, mereka bilang wah Tuhan yang benar ada itu cuma pada baca. Tetapi satu yang saya tahu, Tuhan yang benar itu hanya satu. Ya udah selesai gitu. Nah, siapa yang kita percaya? Kalau kita percayanya, ya jelas apa yang Alkitab katakan. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang boleh masuk surga? Nah, yang Tuhan mau gitu. Dalam Matius 11:27 jelas dibilang, yang olehnya Tuhan berkenan untuk menyatakan siapa itu anak kan gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi pacaran beda agama itu pasti salah. Nah, beda agama itu ciri orang itu stres, ciri orang itu belum menemukan, ciri orang itu belum mantap gitu. Nah, kalau buat kita sebagai hamba Tuhan, ini waktunya kita untuk mengajar dengan betul, supaya jangan menimbulkan kebingungan bagi setiap orang gitu. Nah, karena kembali saya setir kalimat yang sama, Tuhan yang benar itu cuma satu, dan di atas sana cuma satu Tuhan yang benar yang mulia itu. Buat kita tahu siapa. Nah, surga itu ya cuma satu. Yang punya surga siapa ya jelas gitu. Orang yang pernah bilang aku akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu gitu. Yesus Kristus itu tinggal gitu. Nah, buat kita kan sebenarnya kita udah jelas gitu. Nah, buat jemaat harusnya juga dengar. Jangan salah mengerti. Karena nggak ada yang pernah bilang aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu gitu. Jadi di agama apapun pelajaran aja yang punya surga itu cuma satu. Amin. Yang berani bilang akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai pada Bapa yang kita mengenal. Jadi jelas apa ya? Jadi kalau yang ke surga yang Tuhan pilih, dan yang Tuhan pilih itu ya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu aja namanya. Iya, karena dia pilih kok. Iya, karena dia pilih. Dia datang, yang dia pilih, dia nyembah dia dong, yang mengenal dia, yang mengasihi dia, yang hidup seperti anaknya. Domba kami, domba kami. Oke, jadi jangan salah mengerti saudara-saudara bahwa Pastor Gilbert tidak berubah. Ada lagi yang bilang gini, Pak Gilbert ini penakut. Kalau soal penakut, nggak mungkin saya mempromosikan diri. Baru saya berani loh, sumpah loh, saya berani baik. Jadi buat saya, kalau orang bilang saya takut atau apapun ya kan itu terserah. Gitu. Setiap orang boleh menilai kan, mau bilang saya ganteng kayak, mau bilang saya jelek kayak, itu kan terserah. Mau bilang saya takut, saya berani, itu hak penilaian. Gitu. Tapi buat saya cuma sederhana. Buat saya podcast itu bukan podcast debat agama. Podcast itu bukan podcast doktrin. Podcast itu podcast obrolan. Saya ingat waktu sekolah teologi, saya ingat bahwa
penginjilan itu dalam bahasa Yunani evangelion, yaitu berita baik. Menurut saya, penafsiran saya, berita baik itu ada dua. Yang pertama, yaitu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang yang masuk selamat kecuali dalam nama Yesus. Tetapi yang kedua adalah membangun relasi. Contoh, Petrus menyangkal Yesus. Petrus kembali ke hidup lama. Aku nggak maki-maki kamu, kamu gagal. Aku tidak tekan kamu, tidak izinin kamu, kamu gagal. Tapi aku mengasihi kamu. Thomas juga terhilang, tapi balik diterima. Jadi buat saya takut atau enggak, bukan itu yang saya cari. Karena itu setiap orang punya penilaian masing-masing. Saya nggak bisa bilang, saya diperangi lu gitu. Jadi itu malah aneh gitu. Tapi silahkan kalau bilang Gilbert ayam sayur, Gilbert ayam rica-rica, itu silahkan. Tapi buat saya, tapi kelihatan Bapak ketawa-ketawa aja nih. Karena buat saya ngerti gitu apa yang sedang saya kerjakan gitu. Jadi kalau mau nyerang gimana pun, buat saya nggak lagi debat agama kok. Saya bukan lagi debat doktrin. Kita bilang kan supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memulai bangunan surga. Kita nggak cuma bilang supaya orang mendengar khotbahmu dan akhirnya bertobat, nggak juga gitu. Ada juga karena perbuatan baik, karena membangun jalinan hubungan yang bagus, akhirnya keselamatan itu berdatang. Ada gitu. Dan memang ini apa memang mungkin karena faktor di channel Dr. Richard Lee dan terpublis dan viral multi tafsir. Tak terhindarkan, kan? Jadi Bapak mengatakan ini orang jadi tahu. Orang mau tafsir boleh, cuman ada hukum dalam Alkitab. Janganlah kamu menghakimi. Jangan sampai apalagi ada kalimat itu tuh. Gilbert dapat duit ini banyak dari cerita. Dapat berapa tuh Bapak? Dapat aqua 330 mili gitu, karena tidak ada Rp1 pun, cuma ada aqua 330 mili. Itu murni pertengahan, Pak. Waktu di bawah saya dapat 1, waktu di atas saya dapat 1, jadi 2. Jadi kan saya kasihan sama orang yang duduk-duduk sembarangan, yang apa tuh namanya kabarkan berita-berita bohong, menebarkan hoax. Saya takut malah dia yang berdosa gitu, karena kalau saya ini sih ya saya sih biasa-biasa aja, tetap makan babi, tetap melayani gitu kan, karena katanya kok dipermasuk apa tuh tetap Kristen hanya karena makan babi enak. Apalagi sih, apa itu bambu kuning kan? Bambu kuning mau bangun. Jadi Kristen tidak berubah Bapak ya? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Apa boleh banyak, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus. Sampai jumpa, kata Pak Kuda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan klarifikasi dari Pendeta Gilbert mengenai podcastnya bersama Dr. Richard Lee yang sempat viral di media sosial, teman-teman ya. Semoga klarifikasi ini membawa pencerahan dan pemahaman yang benar bagi kita semua ya. Mari kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, terlepas dari perbedaan sudut pandang ya. Ingatlah selalu pesan penting yang ditekankan oleh Pendeta Gilbert tadi ya, dan firman Tuhan yang menegaskan hal yang sama. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Tapi ingat saudara, hanya satu jalan menuju Bapa di surga. Tidak ada jalan lain saudara ya. Kalau ada jalan lain, sudah pasti itu palsu ya. Ya teman-teman, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.